Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Maret 2024. Hari Sabtu, pekan kelima masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Kristoforus Muda SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci hari ini mengisahkan tentang pribadi Yesus yang baik dan benar. Namun, kebaikan dan kebenaran yang dibuat oleh Yesus tidak disukai atau dibenci oleh orang-orang Farisi. Apa yang telah dilakukan Yesus adalah perbuatan yang luar biasa, tetapi di mata orang yang tidak percaya seperti orang Farisi itu tidak. Mereka merasa tidak nyaman ketika melihat atau mendengar Yesus berbuat baik dan benar. Hal ini karena mereka selalu hidup dalam ketidakbenaran, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Mereka lebih suka mencari keuntungan
di atas penderitaan orang lain dan mengajarkan yang tidak benar yang dapat menyesatkan orang-orang yang mendengarkan mereka. Mereka menjadi nyaman atas sikap tersebut. Maka kehadiran Yesus membuat mereka merasa risih, tidak senang, dan merasa iri terhadap Yesus karena banyak orang telah percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka mau menangkap Yesus karena takut kehilangan kekuasaan dan tahta. Berhadapan dengan tantangan ini, Yesus tidak berhenti untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Ia tetap berani mewartakan kebaikan dan kebenaran karena ia sangat mencintai dan mengasihi umatnya. Ia mau agar manusia hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Karena itulah ia datang ke dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita juga sering atau pernah mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang baik dan benar, pasti ada orang yang tidak menyukai perbuatannya, merasa aneh, merasa risih, dan tidak nyaman. Dan mungkin mereka bisa berkata, sok sucilah, sok baiklah. Orang-orang seperti ini adalah murid orang Farisi zaman sekarang. Ketika orang lain bekerja keras dan mencapai kesuksesan, mulai ada orang-orang yang mau menjatuhkan dengan cara apapun, seperti memanipulasi cerita bahwa orang ini begitulah, orang ini beginilah. Ada pula orang yang takut kehilangan kekuasaan atau pangkat, sehingga selalu berusaha dengan cara yang tidak pantas agar orang lain tidak menempati kedudukan. Orang baik dan orang benar akan tetap terlihat aneh di mata orang yang tidak suka akan kebaikan dan kebenaran. Mungkin sebagian dari kita tidak suka akan kebaikan dan kebenaran karena kita sudah merasa nyaman dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, dan takut kehilangan kekuasaan atau pangkat yang sedang dipegang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah kita harus takut dan berhenti berbuat baik dan benar ketika kita menghadapi tantangan dan tekanan? Sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan takut atau bosan untuk menjadi orang baik. Apapun tantangan, tekanan, dan resikonya, kita jangan berhenti atau bosan. Karena percayalah, orang baik selalu diberkati dan disertai oleh Yesus. Dan untuk orang-orang yang masih memiliki rasa benci dan tidak suka terhadap orang lain, bertobatlah, karena percuma dan sia-sialah ketika kita memelihara rasa itu. Karena ketika kita memelihara rasa itu, maka kita akan menjadi menderita sendiri, terbeban oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, bertobatlah. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.